Jam 10 malam, Tiara terjaga dari tidurnya. Ini weekend. Tiara sedang menginap di rumah neneknya di kawasan Depok. Tiara adalah gadis berdarah Jawa, asli Jawa. Karena memang kedua orang tuanya berasal dari Jawa semuanya. Saat ini Tiara berusia 18 tahun dan Tiara adalah seorang gadis yang terlahir di Jakarta. Darah Jawa, lahir di Jakarta. Sebenarnya Tiara ini tergolong seorang gadis yang pemberani. Ini adalah kali ketiga dia menginap di rumah neneknya di kawasan Depok tanpa ditemani oleh mama dan papahnya. Dan ini juga merupakan kali ketiga Tiara terbangun jam 10 malam karena dia terganggu oleh sebuah suara. Suara air dari kamar mandi. Sepertinya ada seseorang yang sedang mandi jam 10 malam. Dari suara batuknya, Tiara tahu yang mandi ini adalah seorang laki-laki. Dari suara batuknya itu adalah suara batuk bapak-bapak. Suaranya berat dan sepertinya sudah tua. Sementara di rumah itu, yang tinggal di malam itu hanya Tiara, nenek Tiara, dan adik mamahnya, perempuan juga, tantenya Tiara. Sembari mengingat-ingat, Tiara yakin betul bahwa sedari sore nggak ada tamu satupun. Jam 8 malam mereka bertiga ngobrol di dapur, neneknya, tantenya, dan Tiara. Kemudian neneknya pamit tidur. 15 menit kemudian tantenya nyusul, pamit tidur. Dia tidur di kamar neneknya, berdua mereka. Sedangkan Tiara tidur di kamar yang terpisah, di kamar depan. Mereka bertiga tidurnya memang sengaja cepat. Karena mereka ada janji nanti di subuh hari mereka akan janji jalan-jalan ke pasar sayur untuk belanja sayur. Sebuah kebiasaan yang paling disukai Tiara saat dia menginap di rumah neneknya di Depok. Cewek ini rajin ya. Oke, sekarang kita kembali ke suara air. Terus, siapa kira-kira yang mandi malam-malam? Laki-laki pula. Karena ini sudah kali ketiga dan Tiara udah penasaran banget. Kali ini Tiara nekat. Dia berjalan keluar dari kamarnya dan menuju kamar mandi. Pengen lihat siapa sih yang mandi malam-malam. Kok selalu dia digangguin suara kayak gini setiap jam 10 malam. Dan setiap kali dia nginap di rumah neneknya tanpa ditemani mama atau papahnya. Dia berjalan menuju kamar mandi. Tiara kaget. Pintu kamar mandinya terbuka. Lampu kamar mandinya gelap. Dan gak ada suara apapun. Gak ada seorang pun yang sedang mandi. Padahal tadi jelas loh. Dari kamar Tiara. Ada suara air. Ada suara seseorang yang sepertinya laki-laki sedang mandi. Karena Tiara melihat kamar mandinya kosong dan gak ada seorang pun yang mandi, Tiara lalu pengen ngecek ke dapur. Dia jalan ke arah dapur. Jangan-jangan omnya yang sedang kerja di Tangerang lagi pulang. Terus yang mandi tadi adalah Om Yanto, suaminya tantenya yang kerja di Tangerang itu. Barangkali. Tapi pada waktu Tiara tiba di dapur, Tiara juga heran. Di dapur kosong, gak ada seorang pun, gak ada siapa-siapa. Dia hanya melihat sesajen berupa kopi hitam, kue manis, dan juga kembang 3 macam. Ditaruh di atas meja kecil, di dekat gentong tempat nyimpen beras. Jawa banget sih ini emang. Karena Tiara udah ngecek kamar mandi, udah ngecek dapur dan semuanya kosong, Tiara berniat untuk kembali tidur. Dia balik ke kamarnya. Dia jalan dari dapur ke kamarnya. Jadi dia harus melewati kamar neneknya, kamar mandi, kemudian sampailah dia di kamarnya. Pas dia sampai di depan kamar neneknya, dia lihat pintu kamar neneknya terbuka. Di sana Tiara melihat neneknya dan tantenya sedang tidur pulas. Tiara lanjut jalan, kemudian dia masuklah ke kamarnya. Nah, di depan kamar Tiara itu ada satu kamar lagi, kamar kosong, yang biasanya dipakai oleh Tiara dan tantenya untuk sholat. Sementara neneknya, sampai saat ini Tiara belum pernah lihat neneknya sholat. Sementara itu kalau Tiara mau sedikit mengingat-ingat, yang biasa dilakukan oleh neneknya di kamar itu adalah duduk bersila, di depannya ada dupa, ada sesajen, dan gak tahu neneknya ngapain. Artiin sendiri ya guys. Di kamar itu ada sebuah lemari yang selalu terkunci dan sebuah kursi ukiran dari kayu jati yang menghadap ke lemari. Kamar ini biasanya selalu tertutup. Bahkan Tiara ingat betul saat tadi jam 8 malam dia hendak pergi tidur, kamar ini juga tertutup. Saat Tiara keluar dari kamar buat ngecek kamar mandi barusan jam 10, seingatnya Tiara kamar ini juga ketutup. Tapi entah kenapa pada waktu Tiara hendak kembali tidur,
pintu kamar ini sedikit terbuka. Tiara melihat ke dalam dan kali ini Tiara bisa melihat di dalam ada kursi ukiran kayu jati dan juga lemari itu. Serta Tiara juga bisa melihat jendela kamar. Dan gak hanya itu, Tiara juga melihat ada sosok bayangan laki-laki di sana yang berdiri menghadap keluar jendela. Tiara takut? Enggak. Terlebih lagi, sepertinya Tiara kenal dengan sosok tersebut. Itu adalah Mbah Kung. Kakeknya Tiara yang meninggal 10 tahun lalu saat usia Tiara masih 8 tahun. Walaupun Tiara nggak merasakan takut sedikit pun, tapi anehnya Tiara merasakan sekujur badannya dingin. Seperti diguyur oleh air es dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi Tiara karena memang dasarnya ini pemberani, dia bisa menguasai diri. Dia masuk ke kamarnya dan dia lanjut tidur. Keesokan harinya, saat Tiara, tantenya, dan juga neneknya pulang belanja sayur, Tiara lalu menceritakan kejadian yang terjadi semalam pada nenek dan juga tantenya. Dia bilang dia melihat Mbah Kung. Mendengar cerita Tiara, neneknya tersenyum. Jangan takut, Dok. Itu Mbah Kungmu pulang pengen lihat kamu. Dan entah kenapa, Tiara jadi penasaran sama isi lemari yang ada di kamar kosong tadi yang selalu terkunci. Dan setelah dicari tahu ke neneknya, ternyata isi lemari itu adalah belasan pusaka dari Mbah Kung, milik Mbah Kung maksudnya, yang beliau dapatkan secara turun-temurun. Ada keris, ada tumbak, ada juga beberapa batu mustika. Pokoknya belasan jumlahnya, banyak banget. Walaupun Tiara kaget, tapi Tiara tetap nggak takut. Tiara ini pemberani kan. Dan menurut neneknya, semua barang-barang mustika yang dimiliki oleh almarhum kakek tersebut memiliki isi atau kodam atau ada penunggunya. Mendengar cerita neneknya Tiara, Tiara jadi paham. Karena semalam setelah Tiara melihat sosok bayangan Mbah Kung di dalam kamar, Tiara kan lanjut tidur tuh. Tiara mimpi bahwa di kamar depan itu nggak kosong sebenarnya, tapi rame banget. Rame, kayak banyak orang gitu di dalamnya. Di kamar itu dipenuhi oleh sosok-sosok pria yang memakai surjan. Badannya tegap-tegap, tinggi besar. Kulitnya bersinar, nggak pucet, biasa aja tapi bersinar. Tiara yakin sih yang dia lihat di mimpi itu bukan manusia. Terlebih lagi setelah Tiara melihat wajah-wajah mereka yang nampak sekali jelas di mimpinya. Memang gak wajar wajahnya atau sedikit berbeda dengan manusia pada umumnya. Matanya lebar, tatapannya tajam, merah, bersinar. Hidungnya besar, kupingnya runcing, dan dagunya panjang sampai ke dada.